teman-teman, sehat selalu buat kalian dan rezeki berlimpah. Hari ini yang kita bahas tentang sesuatu yang sedang viral. Sudah bagian pertama, sudah bagian kedua, sudah sekarang bagian ketiga. Kalian pasti harus mengikuti ya, bagian pertama, kedua, dan sekarang ketiga, karena tokoh-tokohnya ini siapa saja kah di dalam drama ini. Yang pertama The Loving Man, kemudian Queen, dan selanjutnya Teacher atau Boss. Hari ini akan saya tambahin tokohnya yaitu Barai, di mana The Loving Man baku tembak dengan Barai, kemudian The Loving Man dikabarkan meninggal. Tapi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di pemberitaan tersebut, dikarenakan menurut dari orang yang ahli atau orang yang ngerti masalah kepemilikan senjata di sebuah instansi mengatakan kalau Barai ini sebenarnya tidak diberi senjata, belum mendapatkan senjata api. Nah, dari manakah senjata api yang dibawa Barai itu? Dan di mana Barai ini tugasnya sebagai pengawal si bos. Tapi konon bosnya ini konon keluar sedang sesuatu, sedang PCR katanya. Tapi Barai tidak mendampingi, malah Barai di rumah tersebut, yang kemudian terjadilah peristiwa seperti itu ya. Namun di sini teman-teman, kejanggalan-kejanggalan ini sedikit demi sedikit menguak, diantaranya dari keterangan Pak RT-nya, di mana Pak RT mengatakan kalau rumah tersebut jarang ditempati oleh bos dan queen-nya. Dan dia sering bertanya kepada satpam, memang rumah tersebut sering sepi. Kita akan jadi bertanya-tanya, kenapa Barai saat itu tidak mendampingi si bos, menjaga si bos yang sedang keluar rumah? Mengapa harus di rumah tersebut bawa senjata lagi? Nah, siapakah yang memberi senjata dan untuk apa si Barai ini tidak mengantar si bos? Kemudian ada pemberitaan yang katanya Barai ini ditugaskan si bos untuk mengawal putra mahkota yang akan datang dari luar kota dan akan singgah di rumah tersebut. Beritanya seperti itu. Namun yang jadi sih banyak kejanggalan di sini, yaitu CCTV yang konon katanya mati duluan. Konon katanya 2 minggu sebelum peristiwa ini sudah mati. Dan Barai ini dapat senjata dari mana? Sini teman-teman, saya berusaha mencoba mencari tahu, mengorek-ngorek tentang Barai. Barai ini senjatanya ini punya sendiri atau dikasih seseorang atau bagaimana. Tapi berhubung di tarot ini kan simbol-simbolnya ada keterbatasan, kalian nanti juga bantu saya untuk mengartikan ya. Jangan plek-ketiplek apa yang saya omongkan, kalian bisa mengembangkan sendiri karena simbol dari kartu-kartu ini juga ada keterbatasan. Akan saya prediksi di sini. Barai ini dapat senjata dari manakah? Barai dapat senjata dari manakah? Barai dapat senjata dari manakah? Vanity, ada simbol takabur, arogan dan lain sebagainya. Kemudian Barai ini dapat senjata dari mana? Respondensi, ada sebuah kesalahan. Selanjutnya dapat senjata dari mana? Realize, melepaskan. Nah, di sini masih belum dapat jawaban Barai ini dapat senjata dari mana. Tapi di sini ketika saya terkoneksi dengan energi Barai, di sini ada simbol vanity, di mana ada semacam kondisi kayak arogan dan lain sebagainya. Tapi di sini ada simbol kesalahan dan di sini ada simbol melampiaskan. Ada simbol melampiaskan, teman-teman. Cuman di sini yang arogan ini siapa? Ketika saya tanya, Barai ini dapat senjata dari mana? Di sini tidak muncul.
Dari siapa tidak muncul, cuman di sini dari orang yang memiliki kearoganan karena ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, menurutnya yang sudah dilakukan the loving man, dan pada akhirnya ingin melampiaskan. Nah, makanya di sini ada simbol orang yang arogan. Nah, orangnya seperti ini. Orangnya yang agak tua ini membawa tongkat. Di bawahnya ada anak-anak muda. Orangnya ini orang tua membawa tongkat. Tongkat itu bisa diartikan pekerjaan atau mandat. Dan yang di bawahnya ini adalah orang-orang yang melihatnya. Bisa saya artikan mungkin Barai mendapatkan senjata itu dari seseorang yang memiliki pangkat lebih tinggi darinya. Bukan senjata milik sendiri, tapi dari seseorang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi, dikarenakan ada mengetahui sebuah kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya dia ingin melampiaskan. Nah, ini ya. Selanjutnya akan saya prediksi dari kartu yang ini ya teman. Saya masih belum memiliki simbol-simbol kartu yang pas untuk memecahkan masalah ini. Jadi kalian juga bisa bantu saya untuk mengartikannya ya. Apakah Barai saat itu terlibat baku tembak dengan the loving man? The loving man ini mengeluarkan beberapa tembakan tapi tidak mengenai Barai. Kemudian Barai melakukan tembakan langsung terus mengenai. Ceritanya seperti itu. Ini ceritanya di luaran sana seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini. Apakah Barai saat itu ada terlibat baku tembak? Apakah Barai ada terlibat baku tembak di situ? Ada ancestor, generasi ada nenek moyang. Selanjutnya, apakah Barai melakukan baku tembak saat itu? Ada perspektif pemikiran yang tadinya pemikiran gelap tapi menuju sebuah titik. Masih belum jelas ya. Apakah Barai melakukan sesuatu tembak menembak dengan the loving man? Ada aktivasi. Di sini masih ngambang ya teman. Tapi di sini ada simbol nenek moyang generasi, kemudian ada simbol pemikiran-pemikiran, ada simbol aktivasi win, dimana kayaknya Barai ini diaktifkan atau misalnya dikomporin atau ditugasin oleh seseorang ya. Ada simbol orang meniup angin loh ya. Win itu bisa membuat mabit atau bisa sesuatu yang berubah-ubah atau bisa sesuatu yang bisa membahayakan, tergantung kondisinya ya. Di sini ada simbol generasi. Kemudian ada simbol pemikiran-pemikiran, kemudian di sini ada aktivasi yang artinya Barai ini kayaknya ada yang menyuruh terjun di dalam peristiwa ini. Andai kata peristiwa ini murni dari Barai dengan the loving man, tentunya Barai ini tidak memiliki kuasa untuk misalnya mengganti CCTV yang ada di pos satpam. Apanya begitu ya diganti untuk menghindari terbukanya penyidikan ini. Jadi Barai ini maksudnya Barai ini tingkatannya, jabatannya itu apa sih? Dia sebagai, katakanlah sebagai pembantu, dia tidak akan mempunyai wewenang untuk menyuruh seseorang mengganti sesuatu yang bisa menggambar dari pengungkapan peristiwa ini. Jadi Barai ini kayaknya sebagai boneka di sini ya, saya rasa seperti
Selanjutnya, siapakah yang mengaktifkan angin ini yang membuat Barai ini sebagai boneka? Ya, nggak usah saya prediksi, kalian pasti sudah bisa menerka-nerka ya teman. Gini aja, apakah Huin tersebut saat peristiwa itu berada di rumah itu? Apakah Huin tersebut saat peristiwa itu terjadi berada di rumah itu? Ini sangat penting ini ya. Apakah Huin tersebut saat terjadinya peristiwa itu berada di rumah itu? Padahal menurut Pak RT rumah itu jarang ditempati ya. Apakah Huin saat itu berada di rumah itu? Apakah Huin saat itu berada di rumah itu? Ada hidden motivasi. Ada the sacred temple. Ada new supportive connection. Nah, ini masih abu-abu teman-teman. Karena di sini ternyata ada hidden motivasi tersembunyi yang ada kaitannya dengan kabar-kabar di mana Huinnya itu ada di Sacred Temple, ada di rumah tersebut, ada kaitannya dengan new supportive connection, hubungan koneksi. Ya, jadi di sini masih abu-abu, saya nggak bisa ngertikan ini Huinnya ini berada di tempat tersebut atau tidak. Cuma di sini seperti ini. Ada hidden motivasi, tujuan atau motivasi tersembunyi yang bisa dia berada di situ untuk apa, atau berita itu mengatakan seperti itu karena ada tujuan tersembunyi di mana seakan-akan ada new supportive connection, seakan-akan ada hubungan antara Huin dengan The Loving Man, di mana pemberitaannya kan kayaknya ada The Loving Man ini datang ke kamarnya Huin kemudian melakukan pelecehan. Nah, di sini ada hidden motivasi tersendiri. Berita-berita tersebut ada hidden motivasi yang ada kaitannya kejadian tersebut. Nah, hidden motivasi ini ada kejadian-kejadian apakah, ada motivasi apakah yang terkait di cerita itu ya, di cerita itu. Atau di rumah tersebut, ada tujuan apakah di rumah tersebut. Hidden motivasi yang seperti apa yang ada kaitannya dengan cerita itu. Ada your higher self, orang yang merasa benar, orang yang merasa saya paling baik, saya paling benar. Ada kaitannya dengan ego dan harga diri. Selanjutnya, motivasi tersembunyi yang seperti apakah yang ada kaitannya dengan peristiwa itu. Ada simbol increase, naik ke atas. Selanjutnya ada simbol fragmented energy. Jadi ini masih agak ngambang ya teman-teman tentang apakah Huin tersebut memang berada di rumah itu atau sekedar cerita saja, karena kan di sini ada hidden motivasi. Tapi ketika saya dalami hidden motivasi ini terkait dengan harga diri yang tinggi, merasa diinjak-injak harga dirinya. Ini bagian dari peristiwa ini. Jadi siapakah yang merasa diinjak-injak harga dirinya ini? Apakah Huin ataukah ada ini seseorang yang memiliki jabatan yang kemudian ada arogansi di sini? Nah, yang diakibatkan karena kesalahan seseorang kemudian dia melampiaskan, itu bisa saja terjadi. Jadi poinnya di sini kan bahasnya tentang Barai yang sedang bersiteru dengan The Loving Man, di mana ada cerita Barai ini membawa
senjata api. Padahal kalau dari SOP, Barai ini belum bisa atau belum punya belum mendapatkan senjata api dalam tugasnya karena ada jabatan yang masih rendah, belum mempunyai wewenang untuk memiliki senjata api. Tapi kenapa Barai ini mendapatkan senjata api tersebut? Nah, kenapa Barai ini ada di rumah tersebut sedangkan bosnya katanya lagi keluar? Ternyata alasannya karena dia mendapatkan dari bos tugas untuk mengawal dari putra mahkota yang akan datang dan singgah di rumah tersebut. Alasannya seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengawalan peristiwa Huin, Boss atau Teacher, The Laughing Man dan Barai. Semoga kasus ini cepat terungkap, tidak ada lagi yang ditutupi karena banyak sekali kejanggalan di sini, dan kejanggalan itu bisa kita lihat secara welok-welok, sulit untuk ditutupi. Semoga cepat terungkap dan tidak menjadi gonjang-ganjing seperti ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.